Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nurdinar, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 210414044 kelas 3C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Siti Hadijah SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Motivasi merupakan akar dari bahasa Latin yaitu movere, yang artinya menggerakkan atau dorongan untuk bergerak. Motivasi merupakan kekuatan yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku dari suatu individu menurut ke arah tujuannya. Menurut Wolford tahun 2009, menyatakan bahwa motivasi merupakan keadaan internal yang membangkitkan atau mengarahkan dan mempertahankan perilaku dari seseorang. Studi tentang motivasi difokuskan pada bagaimana dan mengapa orang memprakarsai tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu. Beberapa waktu lama yang dibutuhkan untuk memulai suatu kegiatan dan seberapa persisten siswa dalam usahanya untuk mencapai tujuan dan apa yang mereka pikirkan dan rasakan di sepanjang perjalanannya. Studi tentang motivasi difokuskan pada bagaimana dan mengapa orang memprakarsai tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu. Beberapa waktu lama yang dibutuhkan untuk memulai suatu kegiatan dan seberapa persisten siswa dalam usahanya untuk mencapai tujuan dan apa yang mereka pikirkan dan rasakan di sepanjang perjalanannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kita bahas di sini adalah motivasi pembelajaran, yaitu adalah motivasi bagi seorang individu untuk melakukan belajar. Kemudian, terdapat beberapa teori-teori terkait motivasi belajar. Yang pertama adalah ada motivasi belajar dalam perspektif behavioral. Dalam perspektif behavioral, motivasi ditekankan pada imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi si murid itu sendiri. Seperti contohnya adalah reward dan punishment. Jadi, anak akan bergerak untuk melakukan sesuatu karena adanya suatu imbalan atau reward yang akan didapatkan jika dia melakukan sesuatu. Atau dapat berupa anak itu dapat melakukan suatu pencegahan atau tidak melakukan hal yang dilarang karena takut mendapatkan hukuman atau punishment. Kemudian ada motivasi belajar dalam perspektif humanis. Dalam perspektif humanis, ditekankan pada kapasitas siswa untuk mengembangkan kepribadiannya, kebebasan untuk memilih sesuatu. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Abraham Maslow dengan teori kebutuhan dasarnya atau hierarchy of needs. Dari 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, yang pertama adalah physical need, yaitu kebutuhan fisik. Adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi tubuh seperti pangan, sandang, dan papan. Kemudian yang kedua adalah safety needs, atau kebutuhan ini lebih bersifat psikologis individu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti membutuhkan perlakuan yang adil, membutuhkan sebuah pengakuan, hak, dan kewajiban, serta jaminan keamanan. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga menurut Abraham Maslow adalah social needs. Kebutuhan di sini juga cenderung bersifat psikologis dan seringkali berkaitan dengan kebutuhan yang lainnya. Misal diakui sebagai sebuah anggota dari sebuah organisasi, kemudian diajak untuk berpartisipasi dalam sebuah event atau acara, dan juga salah satu contohnya adalah berkunjung kepada tetangga. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah esteem needs, atau kebutuhan ini menyangkut prestasi dan prestise dari individu setelah melakukan kegiatan. Misalnya seperti ketika seseorang individu telah melakukan sesuatu, maka dia itu memiliki kebutuhan dasar untuk dihargai, dipuji, dan dipercaya atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian teori yang terakhir adalah self-actualization, yaitu kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari individu, dan kebutuhan ini sekaligus paling sulit untuk dilaksanakan. Misalnya, mengakui pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan orang lain, dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi. Itu merupakan 5 dasar kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow.
Jadi dapat dikatakan bahwa menurut 5 kebutuhan menurut Abraham Maslow itu yang akan menjadi pendorong seseorang untuk memiliki motivasi belajar untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Kemudian teori motivasi belajar yang selanjutnya adalah teori kebutuhan menurut John W. Atkinson. Menurut John, mengusulkan ada 3 macam dorongan dalam diri orang yang termotivasi, yaitu yang pertama adalah need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi. Kemudian yang kedua adalah need for power atau kebutuhan akan kekuatan. Yang ketiga adalah need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi dan berhubungan dekat dengan orang lain. Nah, demikian yang tadi merupakan beberapa pemaparan teori-teori mengenai motivasi belajar. Yang diantaranya tadi banyak para ahli yang memaparkan terkait kebutuhan-kebutuhan dasar bagi seorang manusia atau individu sehingga timbulnya sebuah motivasi. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi, menurut sumbernya atau dari mana berasalnya motivasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik kita akan bahas pertama-tama. Motivasi intrinsik merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu demi sesuatu yang itu sendiri merupakan tujuan dari diri sendiri. Misalnya, individu itu dengan motivasi belajar intrinsik tidak membutuhkan hadiah atau hukuman, reward atau punishment untuk membuat mereka belajar, karena aktivitas belajar itu sendiri menurut mereka sudah menguntungkan diri mereka sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi intrinsik itu merupakan sebuah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa atau individu itu sendiri untuk ingin belajar, rasa ingin belajar, motivasi yang muncul dari diri sendiri dan ada dari diri sendiri untuk belajar sehingga tidak memerlukan motivasi ekstrinsik lainnya. Kemudian, menurut Wolff menambahkan bahwa sumber motivasi intrinsik adalah faktor-faktor internal seperti minat atau interest, kemudian kebutuhan atau needs, dan kenikmatan, enjoyment, dan rasa ingin tahu atau curiosity. Kemudian, kita bahas satu-satu. Menurut Wolff, yang pertama adalah minat. Minat seseorang itu juga dapat menjadi sebuah motivasi intrinsik. Misalkan ada seorang individu yang sangat berminat terkait pendidikan agama Islam. Dia sangat berminat ingin mempelajari terkait kaidah-kaidah usul fikih. Maka dia termotivasi dengan motivasi intrinsiknya untuk mengikuti sebuah pembelajaran atau perkuliahan terkait materi pendidikan agama Islam, terkait materi agama Islam. Itu merupakan contoh motivasi intrinsik yang timbul dari dirinya sendiri karena ada minat dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah karena kebutuhan. Misalkan seperti seseorang itu membutuhkan sebuah pendidikan karena individu itu misalkan mengajar. Nah, ketika seorang individu itu mengajar dan dia membutuhkan ilmu untuk memperdalam ilmunya untuk diajarkan kepada muridnya, maka itu juga merupakan motivasi intrinsik yang ada dari dalam dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kenikmatan atau enjoyment. Sebagai contoh, saya sendiri misalkan sangat menyukai matematika, di mana itu menjadi motivasi intrinsik bagi diri saya untuk mempelajari setiap materi-materi matematika terbaru. Jadi saat mengerjakannya saya merasakan senang, tidak merasa terbebani atau tidak merasa terbebani, capek untuk mengerjakannya, tapi saya enjoy belajar matematika itu karena saya menyukainya, jadi enjoyment. Kemudian yang terakhir adalah rasa ingin tahu. Ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu terkait sesuatu, maka akan timbul motivasi belajar intrinsik dari dirinya untuk mengetahui apa yang dia ingin tahu. Motivasi ekstrinsik itu juga merupakan adalah suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Misalkan kita melakukan belajar untuk mendapatkan beasiswa, kita melakukan belajar dengan baik untuk mendapatkan sebuah penghargaan, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Atau misalkan kita melakukan sebuah belajar, ketika kita sudah bisa, maka seseorang akan memberikan hadiah kepada kita, itu merupakan motivasi ekstrinsik.
Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah faktor cita-cita atau aspirasi. Cita-cita disebut juga aspirasi, yaitu suatu target yang ingin dicapai. Jadi ketika seseorang memiliki suatu target yang ingin dicapai, itu mendorong seseorang untuk memiliki motivasi. Jadi faktor yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi. Kemudian faktor yang kedua adalah kemampuan belajar. Siswa yang mempunyai kemampuan belajar yang tinggi biasanya lebih bermotivasi dalam belajar. Karena siswa seperti itu lebih sering memperoleh sukses, sehingga kesuksesannya ini memperkuat motivasi yang ada di dalam dirinya. Kemudian faktor yang ketiga adalah kondisi dari siswa itu sendiri. Kondisi siswa itu adalah makhluk hidup yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini itu adalah berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologisnya. Ketika kondisi fisiknya baik, kondisi psikologisnya baik, maka motivasi belajarnya pun akan baik. Namun ketika seorang siswa memiliki kondisi fisik yang tidak baik dan kondisi psikologis yang tidak baik, atau memiliki salah satu kondisi dari kedua kondisinya itu yang tidak baik, maka kemungkinan besar motivasi belajarnya akan terganggu. Siswa yang mempunyai kemampuan belajar yang tinggi biasanya lebih bermotivasi dalam belajar. Karena siswa seperti itu lebih sering memperoleh sukses, sehingga kesuksesannya ini memperkuat motivasi yang ada di dalam dirinya. Kemudian faktor yang ketiga adalah kondisi dari siswa itu sendiri. Kondisi siswa itu adalah makhluk hidup yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini itu adalah berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologisnya. Ketika kondisi fisiknya baik, kondisi psikologisnya baik, maka motivasi belajarnya pun akan baik. Namun ketika seorang siswa memiliki kondisi fisik yang tidak baik dan kondisi psikologis yang tidak baik, atau memiliki salah satu kondisi dari kedua kondisinya itu yang tidak baik, maka kemungkinan besar motivasi belajarnya akan terganggu. Kemudian faktor motivasi belajar yang selanjutnya adalah faktor lingkungan atau kondisi dari lingkungan itu sendiri. Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar diri dari seorang siswa. Jadi kondisi dari lingkungan di luar diri sendiri siswa tersebut. Lingkungan siswa sebagaimana juga lingkungan individu pada umumnya ada 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Guru harus berusaha mengelola kelas di mana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menampilkan diri secara menarik dalam rangka membantu siswa untuk termotivasi dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang kelima, yaitu yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya itu dalam proses belajar mengajar tidak stabil, atau kadang-kadang kuat, lemah, dan bahkan kadang-kadang hilang sama sekali. Khususnya kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional. Misalnya keadaan sosial siswa, keadaan emosional siswa, gairah belajar, dan situasi dalam keluarganya. Nah, itu merupakan faktor dari unsur-unsur dinamis. Kemudian faktor yang keenam adalah upaya guru membelajarkan siswa, yakni upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan dirinya dalam membelajarkan siswa, mulai dari penguasaan materinya, cara penyampaiannya, menarik apakah tidak, kemudian apakah materi yang disampaikannya itu mampu menarik perhatian siswa dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Kemudian yang terakhir adalah motivasi yang terakhir atau faktor yang mempengaruhi motivasi yang terakhir adalah evaluasi belajar. Selanjutnya, faktor evaluasi sangat mempengaruhi atau menentukan perilaku belajar seorang siswa, karena pandangan mengenai evaluasi yang diberikan oleh guru akan mempengaruhi pendekatan belajar yang dipilih. Faktor evaluasi berkaitan dengan situasi kelas yang terbentuk karena jenis evaluasi yang diberikan. Apakah evaluasi yang dilakukan guru menekankan perbandingan kemampuan kognitif secara sosial, atau sebaliknya, apakah evaluasi menekankan pada peningkatan diri, partisipasi, usaha, dan pendekatan belajar efektif dari peserta didik. Nah, demikianlah pemaparan saya terkait motivasi belajar. Semoga bermanfaat. Mohon di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.